Butuh bek baru. Alessio Romagnoli ditawarkan kembali ke Milan. Kebutuhan mendesak Max Allegri akan sosok bek senior yang berpengalaman kini membuka peluang bagi Alessio Romagnoli untuk kembali ke AC Milan. Alessio Romagnoli dikabarkan sedang menuju pintu keluar dari Lazio. Dan meskipun klub asal Roma tersebut lebih memilih untuk melepasnya pada musim panas mendatang, proses kepindahannya bisa saja dipercepat di bulan ini. Milan masih dalam posisi mengamati situasi secara mendalam. Namun mereka menyadari bahwa mendatangkan kembali mantan kaptennya merupakan solusi berisiko rendah untuk menambal lubang di lini belakang. Ide untuk memulangkan Romagnoli ke San Siro dinilai sangat menggoda bagi manajemen. Mengingat sang pemain sudah mengenal atmosfer klub dengan sangat baik dan pernah membawa Milan meraih gelar Scudetto sebagai kapten. Kini publik menunggu apakah Direktur Olahraga Iglitar akan melakukan langkah konkret untuk mewujudkan reuni ini sebelum jendela transfer resmi ditutup. Luka Modric berperan sebagai asisten pelatih di laga melawan Lecce. Gelandang veteran AC Milan, Luka Modric bertindak sebagai asisten pelatih saat Max Allegri marah selama pertandingan Serie A melawan Lecce kemarin di San Siro. Pertandingan antara AC Milan melawan Lecce pada akhir pekan lalu menyisakan banyak cerita menarik di balik layar, termasuk peran unik Luka Modric yang terlihat seperti seorang asisten pelatih bagi tim. Berdasarkan rekaman dari program Bordocam milik DAZN, Allegri terlihat beberapa kali berbalik ke arah bangku cadangan untuk berdiskusi dengan Modric guna membahas situasi taktis di lapangan hijau. Modric tampak memberikan masukan layaknya asisten pelatih. Sementara Allegri terus menunjukkan kekesalannya karena tim kesulitan menembus pertahanan rendah yang diterapkan dengan sangat disiplin oleh pemain tim Lecce. Selain momen taktis tersebut, rekaman juga memperlihatkan pembicaraan motivasi dari pelatih kiper Claudio Filippi kepada Mike Maignan sebelum laga dimulai untuk memastikan sang penjaga gawang tetap fokus sepenuhnya pada pertandingan. Komisi agen teratasi. Kontrak baru Mike Maignan segera tercapai. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, masalah mengenai komisi agen yang sempat menghambat negosiasi kini telah sepenuhnya teratasi. Pertemuan final antara manajemen klub dan pihak pemain telah dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan. Kondisi ini merupakan perubahan haluan yang sangat drastis dibandingkan dengan situasi beberapa minggu yang lalu. Sebelumnya, Mike Maignan sempat diprediksi akan meninggalkan klub secara gratis pada bulan Juni mendatang. Namun harapan mulai muncul seiring dengan adanya perubahan sikap dari sang penjaga gawang. Maignan kini dilaporkan sangat terbuka untuk menandatangani kontrak baru dan berkomitmen jangka panjang bersama Rossoneri. Salah satu faktor utama yang mendasari keputusan ini adalah hubungan baik yang terjalin antara Maignan dengan staf kepelatihan baru. Hal ini membuatnya merasa nyaman untuk terus bertahan di San Siro. Terkait durasi kontrak, terdapat dua opsi utama yang sedang dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Opsi pertama adalah kontrak hingga tahun 2030 dengan pilihan perpanjangan 1 tahun tambahan. Alexis Saelemaekers diragukan tampil saat menghadapi AS Roma. Berita dari pusat latihan Milanello kemarin berpusat pada kehadiran mendadak Geri Cardinale, yang bertemu dengan pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, beserta para pemain untuk memberikan pujian. Cardinale menyampaikan apresiasinya atas upaya keras tim sejauh ini, sekaligus mengungkapkan rasa percaya diri yang tinggi untuk sisa kompetisi pada musim 2025 hingga 2026 yang sedang berjalan. Menurut laporan Milan News, AC Milan mengadakan sesi latihan ganda pada hari ini di Milanello. Skuad Rossoneri sedang mempersiapkan diri untuk laga tandang melawan AS Roma di Stadio Olimpico. Alexis Saelemaekers saat ini masih berjuang pulih dari cedera ketegangan adduktor. Cedera tersebut didapat sang pemain dalam pertandingan terakhir melawan Lecce di San Siro pada hari Minggu lalu. Kondisi tersebut memaksa pemain asal Belgia tersebut keluar lapangan lebih awal. Dia akan melanjutkan kerja individu sore ini, sehingga tetap menjadi keraguan serius untuk perjalanan menuju ke ibu kota. Kunjungan Geri Cardinale ke Milan munculkan spekulasi refinancing. Pemilik AC Milan, Geri Cardinale, baru saja kembali ke Milan untuk melakukan serangkaian pertemuan penting di Milanello dan Casa Milan. Kehadirannya ini terjadi di tengah rumor mengenai perubahan struktur kepemilikan klub. Cardinale dikabarkan tengah berupaya mengalihkan beban utang vendor loan dari Elliott Management ke sebuah grup investasi asal Kanada, Manulife Comvest. Langkah strategis ini diambil guna mendapatkan tingkat bunga yang jauh lebih rendah sekaligus memberikan kendali penuh kepada pihak Redbird Capital Partners dalam pengelolaan dan pengembangan Milan. Dengan pembiayaan baru ini, Redbird diharapkan memiliki kebebasan lebih luas dalam mengelola klub. Keputusan tersebut juga dianggap sebagai langkah alami bagi Redbird untuk memperkuat posisi mereka sebagai pemilik tunggal klub. Selama kunjungannya, Cardinale juga bertemu dengan jajaran manajemen senior, termasuk Giorgio Furlani, Max Allegri, Iglitar, dan Zlatan Ibrahimovic untuk membahas performa tim.
Matteo Moretto, misi Milan datangkan Andrej Kostic terkendala harga. Direktur olahraga Iglitare telah mencoba untuk mengamankan tanda tangan penyerang berusia 19 tahun tersebut selama 1 bulan terakhir, guna memperkuat proyek tim Milan Futuro yang sedang gencar mendatangkan talenta terbaik Eropa. Andrej Kostic merupakan prospek yang sangat menarik setelah berhasil mencetak 8 gol di Liga Super Serbia musim ini, sehingga pelatih Max Allegri dilaporkan terus memantau perkembangan proses transfer sang pemain secara saksama. Pakar transfer terkemuka, Matteo Moretto, memberikan pembaruan mengenai situasi ini dengan menyatakan bahwa kesenjangan antara permintaan Partizan Belgrade dan penawaran dari AC Milan saat ini masih tergolong sangat lebar. Saya diberitahu bahwa jarak antara Partizan untuk Kostic dan AC Milan tetap lebar, dan untuk saat ini, mereka tidak bisa mendekati tuntutan klub Serbia tersebut, ungkap Matteo Moretto. Moretto juga menambahkan bahwa saat ini peluang transfer Kostic lebih cenderung ke arah batal daripada berhasil, kecuali jika manajemen Rossoneri bersedia menaikkan tawaran dasar mereka dalam waktu dekat. AC Milan cari pesaing Saelemaekers. Nama ex-bek Arsenal ini muncul. AC Milan kembali dihadapkan pada persoalan klasik di sektor bek sayap kanan. Rossoneri membutuhkan sosok pesaing sekaligus pelapis sepadan untuk Alexis Saelemaekers yang perannya kian vital. Situasi itu makin terasa ketika kondisi fisik Saelemaekers mulai disorot. Milan pun dituntut bergerak cermat agar tak kehilangan keseimbangan di sisi kanan permainan. Kabar ketertarikan AC Milan terhadap Brock Norton-Cuvi mencuat seiring ketidakpastian kondisi Saelemaekers. Pemain Belgia itu terlihat membutuhkan perhatian ekstra setelah pertandingan terakhir Rossoneri. Keterbatasan opsi pelapis membuat manajemen Milan kembali mempertimbangkan aktivitas di bursa transfer. Nama Norton-Cuvi dinilai sesuai dengan profil yang dibutuhkan tim asuhan Massimiliano Allegri. Menurut laporan Calcio Mercato, bek Genoa tersebut sudah lama masuk radar Rossoneri. Ketertarikan itu kembali menguat karena Saelemaekers saat ini tampak mengalami cedera di paha kirinya usai laga lawan Lecce. Namun, Milan disebut tak akan terburu-buru mengambil keputusan. Manajemen ingin menunggu jelang akhir bursa transfer untuk menilai kelayakan transfer serta perkembangan kondisi Saelemaekers. Villa lirik Ruben Loftus-Cheek, opsi menarik di tengah krisis lini tengah. Aston Villa dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Ruben Loftus-Cheek dari AC Milan di bursa transfer Januari ini. Menurut laporan dari Daily Mail, Aston Villa dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan merekrut gelandang AC Milan dan mantan pemain Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, sebagai pelapis untuk Boubacar Kamara. Pemain internasional Inggris ini disebut-sebut sebagai salah satu nama yang bisa menjadi pilihan bagi Villa. Pada Januari ini menyusul kabar bahwa Kamara kemungkinan akan absen di sebagian besar sisa musim ini karena cedera. Jika Loftus-Cheek bisa kembali ke performa terbaiknya, maka ia akan menjadi rekrutan yang cerdas bagi Aston Villa. Namun, Villa juga harus siap menghadapi persaingan ketat dari Newcastle United yang kabarnya juga memiliki minat yang sama.